Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi kali ini adalah tentang receivable, akuntansi untuk pencatatan receivable. Receivable itu piutang ya. Jadi akuntansi untuk mencatat piutang. Kita akan membahas tentang materi itu. Piutang itu sendiri atau receivable itu sendiri adalah sejumlah yang harus dibayarkan dari individu atau perusahaan lain, diharapkan diterima dalam bentuk cash. Nah, piutang sendiri, receivable sendiri itu ada 3 ya. Ini yang sudah pernah kita tahu ya, account receivable, kemudian not receivable, itu yang baru ya. Not receivable ini perbedaannya dengan account receivable ini kan piutang biasa ya. Kalau ini jangka panjang, yang not receivable jangka panjang, yang ini piutang dagang ya. Jadi piutang yang muncul dari aktivitas perdagangan atau aktivitas pemberian jasa. Sedangkan not receivable ini adalah piutang jangka panjang yang ada bukti tertulis jatuh temponya di atas kertas ya, ada perjanjian tertulis. Piutang jangka panjang. Perjanjian tertulis ini merupakan bukti atas instrumen formalnya, atas piutang ini secara formalnya gitu. Kemudian untuk order receivable ini piutang-piutang lain ya, piutang-piutang jenis lain, tapi dia tidak diperdagangkan. Sedangkan untuk account receivable dan not receivable ini bisa diperdagangkan. Jadi jika tidak bisa tercollected atau tidak bisa ditagih, kalau account receivable dan not receivable ini bisa dijual ke bank atau ke perusahaan lain. Nah, itu nanti akan ada biaya penjualannya. Nah, itu ditanggung oleh perusahaan kita yang menjual piutang ini ke perusahaan lain atau ke bank. Tapi untuk order receivable ini yang piutang-piutang yang tidak untuk diperdagangkan ya, piutang non trade ya, bukan untuk diperdagangkan. Ini seperti bunga ya, kemudian hutang ke pegawai, kemudian pegawai yang meminta gaji di awal, nah itu dimasukkan ke other receivable. Bisa juga pendapatan pajak yang sifatnya refundable itu juga bisa. Jadi semua receivable lain yang piutang lain yang bukan untuk diperdagangkan. Nah, untuk receivable yang account receivable ataupun not receivable, semua sifatnya bisa lebih dari satu perusahaan atau satu orang. Jadi ada persentase receivable dari total asetnya, seperti yang ada di materi di presentasi. Kemudian ada 3 isu yang dibahas di pencatatan yang terkait dengan receivable atau piutang ini, yaitu recognition, valuing, and disposing. Untuk recognizing ini bagaimana kita mencatat ketika receivable itu terjadi saat inventory terjual atau saat servis diberikan dan itu tidak dibayarkan cash, maka receivable pencatatannya seperti apa. Nah, recognizing itu terkait itu. Kemudian juga terkait ketika receivable dibayarkan di awal, maka pencatatan untuk pengakuan diskon atas receivable juga dibahas di isu yang ini. Kemudian untuk valuing atau valuation, yaitu nilai sesungguhnya dari piutang yang benar-benar bisa kita tagih. Jadi akan ada usia piutang di mana kita sebagai akuntan, biasanya perusahaan itu menentukan jika sudah usia lebih dari 90 hari atau berapa tergantung perusahaannya ya. Nah, itu akan dihitung piutang tidak tertagih atau piutang yang kira-kira sudah nggak bisa ditagih atau tidak mampu dibayar. Nah, itu akan dinilai ya, berapa persen dari sales atau penjualan, atau bisa juga dinilai dari berapa persen dari account receivable yang mau kita catat sebagai sesuatu piutang yang tidak bisa ditagih. Nah, di situ akan dibahas di sini. Nanti juga apakah akan muncul satu akun baru ketika kita akan menghapus receivable itu. Nah, itu dibahasnya di sini. Dan jurnalnya seperti apa. Kemudian disposing ini
kita buang. Jadi kalau di valuing ini kan piutang tidak tertagih akan kita write off atau kita hapus ya. Write off itu dihapus. Jadi dihapus write off, dihapus piutangnya yang tidak mungkin bisa ditagih. Kalau disposing ini dibuang. Jadi piutangnya dibuang dengan cara dijual ke bank ya. Jadi bank itu membeli piutang atau dijual ke perusahaan lain. Oke, saya ulang ya. Jadi bank atau perusahaan lain ini akan memberikan biaya jual. Jadi kita harus membayar biaya untuk menjual hutang itu. Nah, bank dan perusahaan lain yang membeli piutang tadilah yang nantinya akan menagih piutang itu ke customer kita atau ke orang yang misalnya jangka panjang, not receivable juga bisa. Jadi entah customer yang punya piutang atau not receivable, orang yang memegang surat hutang jangka panjang, itu nanti yang akan ditagih oleh bank sama perusahaan lain yang beli piutang dari kita, dari perusahaan kita. Nah, mereka tapi kita akan membayar lebih dari jumlah piutangnya. Nah, kelebihan biaya ini, si expense untuk menjual ini merupakan keuntungan dari bank dan perusahaan lainnya tadi. Dan mereka juga dapat keuntungan dari bunganya, dari interestnya ya. Jadi selain untung dari expense yang kita bayarkan untuk menjual tadi, mereka juga mendapat keuntungan dari bunga ya atau interestnya. Oke, tapi kita tidak akan membahas dari sisi bank atau perusahaan lain yang kita jual tadi. Di disposing kita akan membahas di sisi perusahaan kita. Jadi ketika kita menjual, sold the receivable, menjual receivable, itu jurnalnya seperti apa. Dan beban atau biaya kelebihan untuk menjual tadi dicatat seperti apa. Oke. Kurang lebih seperti ini isu-isu yang dalam akuntansi, dalam pencatatan terkait receivable, terkait piutang. Ya. Account receivable ada biasanya disebut AR ya. Saya singkat account receivable. Kemudian not receivable ya, utang jangka panjang yang punya perjanjian tertulis. Kalau account receivable dari piutang dagang atau service. Kemudian other receivable ya, bisa dari bunga ya, interest, bisa pinjaman ke karyawan ya, bisa juga karyawan yang meminta gaji di awal ya. Jadi receivable lain ya yang sifatnya bukan untuk perdagangan. Oke, akan lihat materi yang ada di slide. Ini sudah ada contoh jurnalnya juga. Oke, kita kembali ke slide-nya. Oke, chapter 8. Oke, jadi di sini kita akan masuk ke isu yang pertama, yaitu recognition atau pencatatan di awal ketika piutang itu terjadi atau terbentuk. Nah, di sini diasumsikan ada perusahaan namanya Hennes & Mauritz. Perusahaan ini pada tanggal 1 Juli 2014 menjual merchandise ya, menjual barang dagangannya. Oh, ini jadi perusahaan dagang ya. Jadi piutang itu bisa perusahaan dagang, bisa perusahaan jasa juga ya. Kembali menjual barang dagangan on account tuh artinya kredit. Nah, artinya terjadi piutang ya, karena kalau cash dia tulisannya on cash. On account hutang, dalam kredit ke Polo Company. Jadi Polo Company ini hutang ke perusahaan kita, perusahaan Hennes. Jadi terjadi piutang ya, orang yang hutang ke kita piutang sebesar $1.000. $1.000 ini termnya, jatuh temponya ketika bisa dibayarkan sebelum jatuh tempo ya, ini kan sebulan. Kalau piutang dagang sebulan, N/30 itu sebulan ya. 2/10 itu jika si Polo Company bisa membayar piutangnya kurang dari setanggal jatuh tempo ya, sebelum jatuh tempo, jadi dia akan mendapatkan diskon sebesar 2% ya. Jadi 10 hari setelah transaksi ya, setelah 1 Juli, tanggal 10 Juli, sebelum tanggal 10 Juli jika dia bayar
maka dia dapat diskon 2%. Nah, itu terms 2/10 N/30 maksudnya seperti itu ya. Akan mendapatkan diskon 2% jika dibayarkan kurang dari jatuh tempo, yakni 10 hari pertama. Oke, kemudian kita diminta prepare, sebagai akuntan diminta prepare journal entry ya, membuat jurnal umum to record, untuk mencatat this transaction on the books, transaksi ini ke dalam buku perusahaan kita, yaitu Hennes & Mauritz. Ya sudah, kita catat tanggal 1 Juli terjadi piutang ya. Piutang ini aset ya. Account receivable di debit, kemudian di kredit sales revenue. Sales revenue ini pendapatan dari penjualan sebesar tadi 1.000. Oke, karena ini piutang. Kalau cash ya sudah cash dan sales revenue. Oke, kita kembali, ini piutang, account receivable dan sales revenue. Kemudian di sini diceritakan tanggal 5 Juli perusahaan Polo yang berhutang tadi mengembalikan dagangan kita sebesar $100 ya. Dia mengembalikan barang dagangan yang sudah dia beli, tapi tidak semuanya, hanya $100 kepada kita, ke Hennes & Mauritz. Ya sudah, kita catat tanggal 5 Juli pengembaliannya namanya sales return and allowance. Artinya sales itu penjualan, return itu pengembalian, allowance itu tunjangan ya. Jadi masuk ke akun pengembalian dan tunjangan atas penjualan. Ya, account receivable-nya berarti yang sudah kita akui sebelumnya berkurang. Kalau berkurang harus dikredit 100. Oke, kemudian ada cerita lagi tanggal 11 Juli dia mengembalikan ya, atau membayar piutangnya ya. Oh, tadi tanggal 1 Juli, berarti 10 hari setelahnya itu masih dihitung dapat diskon 2%. Tanggal 11 itu masuk 10 hari pertama, jadi dia dapat diskon 2% ya. 2% itu 2/100 ya, 0,02 dikali 900 ya. 900 ini karena sudah dikurangi tadi 1.000, dia kembalikan 100, tinggal 900. Nah, diskonnya ini 2% dari 900, yaitu 18. Oke, account receivable-nya 900 dikurangi 18, berarti kita terima cash ya, cashnya di debit 882 ya. Dan muncul akun diskon pada penjualan, sales diskon 18 ini tadi dari 2% dikali 900 ya. Total account receivable-nya 900 karena ada yang dikembalikan 100. Oke. Kemudian ada ilustrasi lagi. Some retailers ya, beberapa retail ya, toko retail menerbitkan kartu kredit ya, kartu kredit mereka. Nah, di sini diasumsikan bahwa Anda menggunakan kartu kredit ya, kartu kreditnya untuk membeli pakaian dengan harga jual $300 ya. Oke, jadi tentu saja akan dicatat piutang ya, karena kredit card itu ya secara kredit ya. Account receivable kita catat di debit dan sales revenue di kredit sejumlah salesnya tadi 300. Kemudian asumsikan bahwa kamu meminjam $300 at the end of the month, di akhir bulan, dan JCPenney ini kena charge 1,5% per bulan ya, karena penggunaan kartu kredit tadi kan, karena sudah jatuh tempo. Oke, jadi kartu kredit itu ketika sudah jatuh tempo maka kita kena charge 1,5% per bulan. Ya sudah, kita harus catat account receivable dan interest receivable ya. Interest receivable itu piutang bunga. Nah, jadi orang yang beli ke kita tadi muncul piutang bunga atas piutangnya dia. Jadi di debitnya account receivable-nya bertambah 4,5, kemudian yang di kreditnya interest receivable 4,5. Nah, seperti itu kalau pakai kartu kredit ya. Kalau tidak pakai kartu kredit ya, kredit biasa, yang atas saja account receivable dan sales revenue. Oke. Kemudian kita masuk ke valuation ya. Kita sudah tahu bagaimana recognition ya. Recognition tadi ya, yang beberapa jurnal tadi ketika muncul pertama piutangnya.
baik secara kredit langsung atau kredit pakai kartu kredit ya. Pencatatannya udah tahu. Terus juga ketika dapat diskon 2/10 dan 30 juga udah tahu pencatatannya. Sekarang kita masuk ke isu yang kedua dalam mencatat account receivable, yaitu valuation ya, penilaian nilai asli dari nilai net dari piutangnya atau net realizable value ya. Nah, kita harus menilai nilai aslinya, apakah piutang ini benar-benar bisa menjadi aset, benar-benar bisa kita tagih. Nah, jadi kalau dalam statement of financial position ya, laporan posisi keuangan atau biasa dibilang neraca, itu kan susunan asetnya itu ada account receivable di tengah. Kenapa account receivable di tengah? Karena dia tidak terlalu liquid atau tidak mudah cair ya, karena dia ada bagian yang mungkin tidak bisa ditagih dari piutang ini, makanya posisinya di tengah. Jadi susunan aset pada statement of financial position itu adalah urutan dari yang paling liquid ya. Paling liquid itu paling bisa cepat dicairkan dan digunakan untuk aktivitas perusahaan. Yang pertama di atas itu pasti cash ya kan. Kemudian baru di bawah-bawahnya muncul supplies, inventory, account receivable dan seterusnya, equipment. Jadi yang paling atas itu adalah yang paling liquid. Makanya ketika perusahaan kolaps ya, yang paling awal yang bisa dilikuidasi itu ya cash. Ya, jadi urutan aset pada statement of financial position itu berdasarkan likuiditas ya. Nah, account receivable ini kenapa di tengah? Karena dia terkadang divaluasi atau dinilai ada yang tidak bisa ditagih. Jadi ada customer yang tidak bisa membayar piutangnya ke kita. Nah, itu ada kemungkinan itu, makanya nilai liquidnya tidak seliquid cash, makanya cash yang di atas ya posisinya. Jadi kalau merujuk ke IFRS secara baku standarnya yang paling atas itu yang paling liquid kalau di aset. Nah, account receivable di tengah, saya ulang lagi, karena dia ada kemungkinan tidak tertagihnya atau bahasa Inggrisnya uncollectible. Uncollected ini, tidak tertagih ini, kemudian harus kita catat sebagai apa, di akun apa. Nah, kita akan catat di bad debt expense, atau expense itu pengeluaran ya. Pengeluaran, debt itu hutang, bad itu buruk. Jadi pengeluaran atas hutang yang buruk ya. Namanya ini berdasarkan IFRS juga ya. Nama akunnya ini di IFRS disebut bad debt expense. Ini untuk mengakui piutang yang tidak tertagih ya. Gitu. Karena kalau ada piutang tak tertagih jadinya kita rugi ya. Karena kita sudah menjual servis atau menjual barang kita sudah memberikan servis atau menjual barang, tapi mereka tidak mampu bayar piutangnya, baik 100% atau sisa berapa persen itu mereka tidak mampu bayar. Nah, itu dianggap rugi sama perusahaan ya, dianggap pengeluaran. Jadi masuk ke akun bad debt expense. Oke. Nah, ini adalah metode akuntansi untuk account untuk mencatat uncollectible. Jadi uncollected receivable tadi dicatat dengan metode ini. Ada metode direct write-off dan ada metode allowance ya. Metode kita perusahaan dagang ya, kita perusahaan menjual barang dan ada yang membeli kredit ya. Dia beli tidak cash, dia beli kredit. Oke, berarti muncul account receivable dan sales revenue ya, penjualan. Oke. Nah, kan jika cash itu mencatatnya cash dan sales revenue. Tapi jika piutang maka kita catat account receivable dan sales ya. Dia belinya on credit ya. On account sebesar 100. Katakanlah $100. Oke. Kemudian berarti dibikinlah ledger di AR-nya, di account receivable-nya 100 ya, saldo awalnya misalnya berapa, 500 ya kalau yang di slide. Kemudian salesnya 100. Oke. Kemudian ada yang bayar, jadi ada yang bayar hutangnya ya. Kalau bayar berarti kita dapat cash dan piutangnya kita hapus.
Nah, kan seperti ini. Ya, ini jurnal untuk mencatat collected penghapusan. Cash account receivable, katakanlah dia membayar piutangnya 30. Oke. Udah. Untuk recognition ini ya. Jadi ini jurnal untuk mencatat ketika piutang muncul, dan ini ketika dia bayar ya. Misalnya dia bayar ya, tanggal 2 bulan 2. Misalnya dia utang ya tanggal 1 bulan 1 ya misalnya. Oke. Secara normal kan seperti ini. Nah, bagaimana jika di akhir periode kita diinstruksikan pemilik perusahaan atau manajer penjualannya untuk menghapus piutang karena nggak bisa ditagih ya, jadi tidak bisa tertagih ya, maka recognition-nya untuk piutang yang tidak tertagih ini seperti apa? Oke. Nah, valuing ini adalah mengestimasikan berapa sih piutang yang tidak bisa ditagih ya, uncollected debt ya, piutang yang nggak bisa ditagih itu ada berapa. Nah, persentase yang tidak bisa ditagih itu persentasenya bisa dari sales ya, bisa juga persentasenya itu dari receivable ya, karena receivable-nya atau non receivable-nya. Nah, ini biasanya ditentukan, basicnya perusahaan itu menentukan penghapusan piutangnya dari persentase sales atau persentase account receivable. Nah, ceritanya ini sudah diinstruksikan perusahaannya menghapus katakanlah $15 ya. Ya sudah, jadi tanggal 31 Desember ya. 31 Desember kita bikin jurnal penghapusan, ada akun baru untuk menghapus itu ya, namanya bad debt expense ya. Ini adalah akun untuk menghapus piutang tadi yang nggak bisa ditagih. Kemudian kreditnya tidak langsung menghapus account receivable ya, tapi ada akun baru namanya allowance for doubtful account ya. Allowance for doubtful account ini adalah akun ya, perantara ya, katakanlah ada 10 ya yang akan kita hapus ya, 1% ya dari revenue. Nah, ini akunnya, ini metode allowance. Kemudian jika perusahaannya meminta kita untuk menghapus ya atau meng-write off, ini adalah penyesuaian, ini jurnal penyesuaian ya, ini adjustment ya, ini pelunasan ya, jika ada yang pelunasan. Kalau ini jurnal ketika terjadi piutang ya, ketika terjadi. Kemudian bagaimana ketika dihapus itu di write off. Oke. Write off katakanlah tanggal 1 bulan 3 tahun setelahnya ya. Jurnal untuk write off nya ya sudah, allowance doubtful account tadi kita taruh di debit, kemudian kreditnya account receivable nya kita hapus ya, sejumlah sesuai dengan yang diinstruksikan perusahaan ya, basisnya berapa. Ini adalah akun untuk menghapus tadi ya, yang saya bilang allowance for doubtful account tadi ini. Jadi akun-akun yang meragukan itu akan dihapus ya. Memang namanya allowance atau tunjangan untuk akun-akun yang meragukan. Akun-akun ini akun-akun piutang yang dirasa tidak bisa ditagih tadi, karena dihapus, akun receivable-nya dikredit ya, seperti ini. Nah, jika kita lihat dari awal prosesnya tadi dari sini ya.
Jadi ini posisi pertamanya, beginning balance-nya 500, allowance-nya beginning balance-nya 25. Oke, kalau di neraca atau laporan posisi keuangan seperti ini ya, dia langsung di asetnya mengurangi. Allowance plus letaknya di aset, tapi dia mengurangi si account receivable. Nah, ini kalau di ledger seperti ini jurnal yang atas, yang di bawah ledger. Nah, ini adalah pencatatan ketika muncul penjualan dan dibayar kredit pertama yang 100 tadi. Ledgernya juga dicatat 100 ya, account receivable-nya. Di sisi debit 100. Kemudian ada yang membayar piutang sebesar 333. Ya sudah dicatat. Kita dapat cash, piutangnya terhapus 333. Allowance-nya masih kosong ya. Oke, kemudian kita harus membuat penyesuaian ya, penyesuaian untuk akun-akun yang kita rasa atau kita estimasi akun piutangnya tidak bisa ditagih ya, sebesar $15. Nah, itu muncul akan di debitnya ada bad debt expense ya, pengeluaran untuk hutang buruk. Bad debt itu hutang buruk ya, terjemahannya seperti itu. Tapi secara IFRS jurnalnya seperti ini, bad debt expense, kemudian kreditnya allowance for doubtful account ya, tunjangan untuk akun-akun yang meragukan bisa dilunasinya, sebesar 15. Allowance ini nantinya akan dihapus ya. Nah, ini allowance-nya dihapus 10 karena ada perintah dari atasan untuk write off, untuk menghapus akun piutang yang nggak bisa ditagih sebesar 10. Sudah allowance-nya di debit ya karena mau dihapus, dan account receivable-nya di kredit ya, kalau dihapuskan dia di kredit 10 gitu. Sudah muncul 10 ya, di receivable-nya terkredit 10 dan di balance-nya terdebit 10. Ini adalah metode penghapusan piutang tak tertagih menggunakan metode allowance ya. Jadi di sini tadi ya, kita ketika menghapus tidak langsung kita hapus bad debt expense kemudian kreditnya account receivable, enggak, tapi setelah bad debt expense kita munculkan allowance, nantinya allowance-nya dihapus, masuk, baru account receivable terhapus. Ini namanya metode allowance. Nah, ini seperti yang saya jelaskan tadi. Jadi ada dua jenis akun ya. Nih, ini metode allowance ya. Jadi untuk menghapusnya ada dua jurnal ini. Ada metode satu lagi, sebentar, yang menghapusnya itu langsung. Jadi tidak pakai metode allowance tapi langsung. Namanya metode direct write off ya, atau hapus langsung. Direct itu langsung ya, write off itu penghapusan. Jadi metode penghapusan langsung. Tetapi IFRS menyarankan untuk pakai metode yang allowance karena kerugian-kerugian yang terjadi itu diestimasikan lebih tepat ya, lebih matching ya, dan pencatatannya tidak langsung. Kalau write off direct write off ini dia langsung bad debt expense di debit, kreditnya langsung account receivable hapus. Kalau di allowance tidak, jadi ada allowance dulu, allowance for doubtful account, baru nanti ada jurnal lagi untuk meng-write off si account receivable. Nah, oke. Nah, ini ilustrasi lain. Jadi perusahaan ini menggunakan metode direct write off ya, untuk menghapus akun-akun yang tidak bisa ditagih, uncollectible account, akun yang tidak bisa ditagih. Dia sebesar 1.600 karena dia pakai metode penghapusan langsung, jadi langsung jurnalnya cuma satu, bad debt expense dan account receivable. Oke. Nah, ilustrasi selanjutnya, ternyata setelah dihapus tanggal 1 Juli yang punya piutang ini, si RA Ware ini membayar piutangnya, padahal piutangnya udah dihapus. Dia bayar 500 ya. Nah, bagaimana cara kita mencatat? Oke, dia bayar 500 tanggal 1 Juli. Ya sudah, tanggal 1 Juli kita bikin jurnal account receivable di debit dan di kredit allowance 500.
Ini namanya jurnal pembalik. Jadi yang awalnya tadi allowance-nya di debit, AR-nya di kredit, kita balik AR-nya di debit, kreditnya allowance 500. Namanya jurnal pembalik. Karena dia mau bayar kan. Setelah kita balik, ya sudah kita catat jurnal pelunasan piutangnya. Kita dapat cash 500, account receivable-nya kita hapus 500. Jadi ada dua, kalau sudah gak sengaja terhapus ya. Jadi kita jurnal pembalik dulu, baru jurnal collected cash, menerima cash. Oke. Oke, kembali ke valuation tadi. Ada dua cara untuk melakukan valuation atau menilai berapa angka yang akan kita hapus, estimasinya berapa. Ada dengan cara persentase dari penjualan, percentage of sales, sama ada percentage of receivable. Kalau percentage of sales ini, kalau basisnya perusahaan itu terbiasa menghapus piutang yang kemungkinan nggak bisa ditagihnya pakai percentage of sales, ya sudah 1% dari sales misalnya, ya sudah kita lihat di laporan keuangan net sales kita berapa, kemudian 1% dari net sales itu berapa, ya sudah kita catat, bikin jurnal, angkanya 1% dari net sales. Tapi kalau basisnya dia biasa menggunakan receivable atau umur piutangnya, maka kita harus mencatat, menghitung dulu umur piutangnya berapa, angka yang tidak tertagihnya berapa persentasenya. Contohnya, oke, ini percentage of sales. Perusahaan ini ya menggunakan basis percentage of sales untuk menghapus piutang yang nggak tertagih. Nah, ini ilustrasinya 1% dari net credit sales. Kita lihat sebagai akuntan, kita lihat net sales kredit 2014 itu 800.000. Berarti 1% dari 800.000, 8.000 ya, 1/100 dikali 800.000. Kita catat 8.000 euro ya, bad debt expense dan allowance 8.000 euro. Oke. Ini jurnal penyesuaian ya. Jadi persentasenya berdasarkan sales. Kalau percentage sales gampang ya. Persen sales itu gampang, tinggal 1% dikali salesnya berapa netnya. Nah, untuk yang percentage of receivable, account receivable-nya, persentase dari piutangnya itu ngitungnya seperti ini. Ini adalah umur piutang. Jadi kita ada punya banyak piutang kan, setiap customer itu misalnya ada 9 customer ini ya. 9 ini yang ke-9-nya mungkin piutangnya kecil-kecil, jadi digabung. Yang punya piutang terbanyak itu katakanlah ada 8 orang ya. 1, 2, 3, 4, 5 orang customernya. Others ini yang kecil-kecil. Oke. Nah, total piutangnya ada 39.600. Ada yang umurnya udah lama sekali nggak dibayar-bayar piutangnya, lebih dari 90 ya, totalnya 1.900. Ada juga yang umurnya masih 1 sampai 30, 3160, 6190. Ada juga yang belum jatuh tempo sebesar 27.000. Setiap masing-masing ini sudah diklasifikasikan berdasarkan umur piutangnya, kan ada tanggal. Dilihat umurnya, kemudian yang tidak tertagihnya, kalau yang belum jatuh tempo, not yet due, itu 2%. 2% dari piutang belum jatuh tempo, 2% dari 27.000 itu 540. 2% dari 27.000 ya. Kemudian 4% dari 5.700, 10% untuk yang umurnya 31 sampai 60 dan seterusnya. Nah, ketemulah bad debt expense-nya, estimasinya 228. Nah, ini adalah saldo bad debt expense di akhir ya. End balance ya, saldo akhir. Oke. Beginning balance-nya sesuai soalnya. Dikatakan di sini beginning balance-nya saldo awalnya itu 528. Ya, credit balance-nya 528 untuk allowance-nya. Artinya kita harus bikin penyesuaian 1.700. Ya sudah, bad debt expense-nya 1.700, allowance-nya 1.700. Nah, seperti ini kalau yang metode percentage of receivable. Oke. Kemudian
setelah recognition oke, valuation juga udah bisa ya. Sekarang kita masuk ke disposal ya. Disposal ini beda dengan write off. Kalau write off menghapus, kalau disposal itu membuang. Jadi piutangnya itu kita buang dengan cara menjualnya ke finance company atau perusahaan keuangan atau ke bank ya. Jadi receivable ini bisa dijual, bisa di sale. Faktor apa aja sih yang membuat perusahaan itu menjual? Yang pertama, biasanya bank atau perusahaan keuangan itu menerima atau memang aktivitas utamanya mengelola piutang dan hutang. Jadi jual beli hutang dan piutang. Kalau kita punya piutang dan sulit untuk ditagih, mending kita jual saja, biarkan perusahaan yang membeli itu untuk menagih, dan kita akan rugi sedikit ya, karena bank akan membelinya dengan harga lebih rendah dari piutangnya. Tidak apa-apa, yang penting kita dapat cashnya dan penagihnya adalah si banknya ya. Jadi kita tidak perlu memikirkan bagaimana cara menagihnya. Nah, buys receivable from business. Jadi kita akan membeli piutang-piutang dari bisnis saja. Kemudian yang mengcollected payment atau yang menagihkan langsung ke directly from the customer, langsung ke customer. Jadi perusahaan yang membeli piutang kita dia akan nagih langsung. Typically charge commission. Nah, kita akan kena charge ya kan, kita kan menjual piutang, kita kena charge ya. Jadi makanya dibelinya di bawah harga piutang karena ada charge tadi ya, bisa 2%, bisa 3% ya. Range fee-nya macam-macam tergantung kesepakatan dengan yang mau beli. Nah, ini ilustrasi. Di sini diilustrasikan ada perusahaan furniture Sai, dia ada piutang 600.000 dan dia jual 600.000 itu ke katakanlah ke bank. Jadi dia bikin jurnal, dia tidak menerima cash 600.000, kalau receivable 600.000 seperti piutang terbayar, enggak, tapi ada akun service charge and expense. Ini buat charge karena kita menjual tadi ya, karena kita terima beres, banknya yang menagihkan, maka kita kasih piutangnya ke bank, tapi kita dapat uang ya, banknya kasih kita uang sebesar 588 karena ada charge 2% ya, 2/100 dikali 600.000, 12.000, 600.000 kurang 12.000, 588.000 ini cashnya. Kemudian debitnya satu lagi, service charge expense 12.000, baru kita hapus account receivable-nya 600.000. Udah, kita nggak punya tanggung jawab lagi, kewajiban lagi untuk menagih piutang kita. Oke, dan di aset juga hilang sebesar 600.000, hilang account receivable-nya. Oke, ini sama seperti kalau pakai kredit, kartu kredit ya. Nah ini, jadi kartu kredit itu kalau ada yang bayar ke kita, ada yang bayar kita penjualan dan ada yang bayar ke perusahaan kita itu menggunakan kartu kredit, maka ceritanya ini kartu kreditnya charge-nya kenanya di perusahaannya. Jadi kita dapat cash 5820 karena kena charge 180 ya, 3% dari 6.000. Ceritanya kita menjual barang 6.000. Jadi akunnya mirip sama akun ketika ada pembayaran memakai kartu kredit. Oke, ini adalah terakhir ya, akun receivable terakhir, disposal tadi ya, penghapusan piutang. Oke, jadi piutang bisa dijual, akunnya seperti ini ya. Oke, sekian untuk materi akun receivable. Kita lanjut lagi ke materi note receivable atau utang jangka panjang di materi selanjutnya. Untuk materi sekarang sekian dulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.